Oke, shalom semuanya. Senang sekali pagi ini berjumpa kembali di acara Fitness Vlog bersama dengan saya Happy Yones, dan pagi ini seperti biasa kita kedatangan seorang narasumber kesaksian, dan kali ini luar biasa sekali kita kedatangan Bang Sion. Oke, selamat pagi Bang Sion. Ya, selamat pagi. Iya, shalom Bang. Nah, Bang Sion ini ada di Bandung ya teman-teman ya. Dan kita juga seperti biasa ada Pak Pendeta Harun Wiyanto. Selamat pagi dan shalom Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom. Oke, teman-teman, ada sesuatu yang unik. Kalau kita kemarin sempat mendengar bahwa Bandung sempat ada klaster gereja. Nah, di sini kita ada Bang Sion yang juga mungkin akan menceritakan tentang COVID yang dia alami dan klaster di Bandung tersebut gitu ya, karena beliau salah satu yang ada di Bandung. Nah, mungkin Bang Sion bisa ceritakan nih Bang, awal mula atau awal gambaran tentang pertama kalinya Bang Sion terkena COVID-19 dan tahu itu COVID-19 seperti apa sih Bang? Ya, pertama mungkin saya harus sampaikan bahwa saya pribadi nggak tahu di mana saya tertular COVID-19. Oke. Walaupun memang ada banyak berita yang menyatakan tentang klaster yang ada di salah satu gereja, saya sendiri tidak bisa memastikan bahwa saya terjangkit COVID itu dari mana. Cuma ketika ada info bahwa ada pemeriksaan tes dari gereja di mana saya bernaung, saya coba untuk ikut. Ternyata di pemeriksaan awal saya terindikasi reaktif terhadap virus COVID-19 seperti itu. Memang saya coba cari data informasi dari dinas kesehatannya, nggak ketemu sampai hari ini. Tapi intinya ketika saya dapat kesempatan untuk ikut tes, di situ terindikasi bahwa saya reaktif terhadap virus ini. Itu mungkin yang pertama saya sampaikan. Oke, thank you Bang. Jadi awal mulanya adalah tidak tahu, teman ada gejala nggak Bang Sion waktu awal-awalnya? Oke, nah seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, kalau bicara gejala COVID-19, saya beberapa kali menyampaikan kepada rekan sekerja dan tempat di mana saya menggembalakan, gejala yang saya alami itu sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang ketika selama hidup saya mengalami apa yang namanya demam dan flu. Kalau misalnya di luaran sana punya pengalaman yang berbeda dengan saya seperti apa, saya kurang paham, tapi yang saya alami tidak lebih dari sekedar gejala demam biasa. Dan saya sampaikan bahwa seumur saya hidup sampai hari ini, saya sudah banyak sekali mengalami gejala hal yang sama. Cuma karena pada saat itu situasinya yang memang menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari penyebaran virus COVID-19, saya menganggap bahwa ini adalah bagian dari gejala COVID-19 yang tidak berbeda dengan gejala-gejala demam yang saya alami sebelumnya. Saya pikir itu yang bisa. Jadi gejalanya cuma waktu itu cuma demam doang ya Bang Sion ya? Ya, saya tidak mengalami hal-hal yang lebih parah dari itu. Jadi cuma kayak karena situasi dan kondisi
yang terjadi hari itu sebenarnya ada hal yang lebih membuat penderita COVID ini menjadi drop ketika intimidasi atas kejadian yang terjadi di sekeliling. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih memperburuk keadaan penderita COVID. Saya pikir itu yang terjadi. Oh, jadi yang bikin makin down itu adalah intimidasi sekitar ternyata ya. Ketika saya mendengar kabar ada rekan sekerja dipanggil Tuhan, tiba-tiba dengan gejala demam, kemudian meninggal, ada beberapa hamba Tuhan yang mengalami seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih berasa intimidasinya dibandingkan sakitnya sendiri. Bahwa ternyata intimidasi inilah yang bikin seseorang itu makin drop ternyata. Nah, dari Bang Sion sendiri nih, waktu itu positif terus dapat intimidasi, apa yang terjadi dari Bang Sion sendiri dan apa yang Bang Sion lakukan gitu, Bang? Ya, yang pertama sih saya yakini bahwa hidup saya kan ada di tangan Tuhan. Artinya kalau hari itu saya harus dipanggil dengan cara apapun juga, ya udah siapkan diri, betul kan? Yes. Di satu sisi kalau memang Tuhan masih tetapkan saya untuk tetap hidup, ya dengan cara apapun juga saya pasti hidup. Ya kan, jadi itu yang saya coba bangun dalam diri saya sendiri untuk melawan intimidasi, ya kan. Yang kedua, saya tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana orang lain lakukan. Ketika saya tahu itu adalah demam biasa yang terindikasikan sebagai COVID-19, yang saya lakukan sederhana aja, melakukan isolasi mandiri di rumah, makan normal-normal aja. Memang ada bagian tubuh yang terasa tidak enak, tapi saya paksakan untuk makan, mengkonsumsi minuman jahe, terus berolahraga, berjemur, dan kemudian saya sama sekali tidak mengisolasi diri di kamar. Saya berkegiatan seperti biasa saja di rumah. Anak-anak saya, istri saya tetap dekat sama saya. Tidak dilakukan sebagaimana orang lain lakukan. Jadi bagi saya ini hal yang harus saya hadapi dengan cara yang nggak sama dengan orang lain lakukan. Dan ternyata ketika saya mendengar cerita dari sebagian rekan atau sebagian orang yang punya pengalaman yang sama, justru ketika mereka melakukan isolasi mandiri tanpa ditemani, ya kan, tanpa disupport oleh orang-orang sekitarnya, justru itu yang membuat mereka semakin lama proses penyembuhannya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi ketika saya mengalami itu, isolasi mandiri yang saya lakukan adalah isolasi mandiri yang tetap berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, tidak menunjukkan bahwa saya adalah orang yang menjadi orang yang mengalami COVID sehingga harus diisolasi secara secara penuh. Nah, justru saya ternyata keyakinan saya itu dibuktikan oleh data-data yang saya dapat. Tidak ada rasanya, kalau mungkin ini salah atau mungkin juga kalau ada yang salah bisa dikoreksi, rasanya tidak ada penderita COVID yang meninggal di rumah separah apapun juga dia. Rasanya ya. Jadi saya membuka tahu bahwa sebenarnya intimidasi itulah yang mempercepat memburuknya COVID-19. Mungkin itu sementara saya bisa saya sampaikan. Nah, waktu di isolasi di rumah, apakah anak dan istrinya Bang Sion mengalami gejala yang sama, Bang? Ketika saya diberi kesempatan untuk tes swab, sebenarnya saya dan keluarga lakukan hal yang sama. Oke. Masuk beberapa orang yang tinggal di tempat saya, ya. Nah, ketika mereka dites, semua negatif
kecuali saya dan anak perempuan saya yang tertua yang reaktif, yang lain negatif. Walaupun kita berinteraksi bersama, tidur bahkan saya bersama-sama dengan istri saya, anak-anak saya juga kumpul, ikut menara doa di awal-awal, di kamar, di TV, di depan TV, semua sama. Jadi semua negatif, kecuali saya dan anak saya. Jadi dari satu rumah 2 orang yang positif ya Bang ya, yang reaktif. Iya. Dan waktu itu anak Bang Sion juga mengalami gejala yang sama atau juga demam atau? Anak saya sama sekali tidak. Anak saya sama sekali tidak bergejala. Oh, tidak ada gejala ya, berarti OTG ya. Nah, waktu kondisinya saat itu yang tadi Bang Sion lakukan kan di rumah beraktivitas seperti biasa di dalam rumah. Lalu juga kondisinya adalah melaksanakan isolasi mandiri ya Bang. Nah, dan juga minum tradisional kayak jahe segala macam. Adakah yang alami dari pernyataan Tuhan mengenai kondisinya Bang Sion dan apa yang Bang Sion lakukan untuk semakin meningkatkan keimanannya Bang Sion untuk benar sampai akhirnya bisa swab lagi negatif hasilnya gitu Bang? Ya kalau saya sih yang tadi di awal saya sampaikan, yang pertama yang saya bangun dalam diri saya adalah Firman katakan, mungkin Brianto tahu di mana ayatnya itu, saya lupa. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi secara prinsip bagi saya dua-duanya sama-sama tidak bisa saya pilih. Ketika saya diberi kesempatan hidup, artinya saya diberi kesempatan untuk melayani lagi. Tapi ketika saya harus mati, artinya saya sedang akan menikmati investasi saya di dunia dengan mengeruk keuntungan di surga. Simpel, sangat simpel. Jadi nggak ada yang membuat spesial saya harus seperti apa. Nah itu sebenarnya mindset itu yang saya bangun. Nah ketika mindset itu yang saya bangun, artinya pilihan manapun juga bagi saya adalah sesuatu yang mutlak ada di tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan masih mempercayakan saya hidup dan melakukan sesuatu bagi Kristus, ya saya hidup. Kalau misalnya Tuhan bilang selesai anakku, ya aku kembali, ya aku tinggal mereguk keuntungan yang memang Alkitab bilang seperti itu. Nggak lebih dan nggak kurang, sangat sederhana. Siap. Terus ada lagi nggak Bang, selain dapat perenungannya, selain ayat itu apakah ada perenungan ayat yang lain lagi Bang? Nah, jadi ya sebenarnya yang kami lakukan hari itu adalah karena memang di awal-awal pandemi COVID waktu itu semua kegiatan di luar kan nggak ada. Jadi hampir semua kegiatan itu ada di rumah. Kemudian kita rutin ikut menara doa. Kita lakukan doa keluarga bersama, menikmati perjamuan hampir setiap hari. Dan itu saya katakan selalu bahwa perjamuan tubuh dan darah Kristus yang dimakan itu adalah akan menjadi vaksin bagi tubuh. Itu aja terus yang kita perkatakan, tubuh dan darah Kristus yang kita makan dan minum itu akan menjadi vaksin kesembuhan bagi COVID-19. Dan tubuh dan darah Kristus yang kita makan itu akan menjadi perlindungan yang sempurna bagi seluruh anggota keluarga, ya kan? Nah itu yang kami lakukan dan itu yang saya lakukan, sehingga saya pernah bersaksi bahwa perlindungan yang Tuhan tulis atau yang Alkitab catat di Mazmur 91 itu memang menjadi bagian dari hidup saya. Setelah kemudian saya pelajari Mazmur 91, sebenarnya perlindungan Tuhan itu sempurna atas umat manusia, atas kita anak-anak yang percaya. Kalau saya perhatiin itu semua aspek kehidupan itu tercatat di Mazmur 91 dan nyata perlindungan Tuhan itu harusnya kita alami ketika kita paham tentang ayat-ayat itu. Tapi ketika
Ya itu yang saya yakini ya, dan Yes. itu terjadi dalam diri saya. Ketika saya mendengar tiap-tiap hari ada beberapa orang yang saya kenal, ada teman saya, ada salah satu rekan sekerja di gereja kita juga yang Tuhan panggil, ya kan? Itu yang kemudian Alkitab bilang bahwa kiri kanan kita hanya melihat saja, tapi kita tidak mengalaminya. Itu yang kita lakukan. Oke, jadi mengalami rema dari Mazmur 91 secara personal ya Bang Sion. Jadi nggak cuman seperti membaca saja, tapi benar itu real hidup gitu ya. Ini keren loh, karena soalnya hari-hari ini orang-orang kan lagi dari COVID-19 itu semuanya pada membaca Mazmur 91 dan mereka hanya membaca doang tanpa mereka memahaminya gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak orang pada akhirnya baca Mazmur 91 itu sebagai mantra. Yes, betul. Itu dia. Jadi mantra Mazmur 91. Yang menurut saya itu tidak akan berdampak terhadap perlindungan Tuhan yang Tuhan janjikan di Mazmur 91. Sama sekali tidak akan berdampak terhadap itu. Ketika kita membaca ini hanya sekedar membaca. Walaupun firman yang kita baca kan firman Allah sendiri. Kita harus punya pemahaman esensi dari dalam lindungan Allah yang tertulis dalam Mazmur 91 kan, kalau saya selalu sampaikan, ini kan bicara tentang ayat 1 dan ayat 2. Ketika kita paham tentang Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka semua ayat yang ada di bawah sudah menjadi janji Tuhan yang akan tergenapi dalam setiap orang yang paham tentang ayat 1 dan ayat 2. Kan begitu kira-kira. Jadi kalau ini hanya sekedar dibaca sebagai mantra dalam tanda kutip, ayat 3 dan selanjutnya itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup. Ini luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman kita diingatkan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa membacanya seperti membaca mantra loh teman-teman. Oke, jadi membaca ayat ini pada kita memahaminya juga seperti dialami Bang Sion nih, gitu kan. Ya, kita harus yakini, kita harus dalami, kita harus renungkan, kita harus paham tentang ayat ini kan. Nah, ini kan orang yang duduk dalam lindungan yang mati dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini saya sempat bicara sama Bu Yanto tentang pengalaman ayat-ayat ini sesuatu yang harus kita bayangkan bahwa bentuk perlindungan Tuhan itu memang udah pasti sempurna kalau kita lihat apa yang Tuhan gambarkan dalam bentuk perlindungan itu sudah pasti. Tapi yang tadi saya katakan kan di awal dikatakan hidup bagi Kristus, mati adalah kematian. Artinya kalau Tuhan sudah tetapkan kita mati, ya dengan cara apapun juga, ya ini nggak ada hubungannya dengan Mazmur 91. Jadi jangan juga nanti kita berpikir bahwa orang yang terkena COVID itu karena dia tidak dapat dalam perlindungan Tuhan. Saya pikir nggak seperti itu kesimpulannya ya. Siap. Nah teman-teman, para pemirsa yang ingin bertanya dan kesaksian terhadap kesaksian Bang Sion, silahkan tuliskan di kolom komen, nanti akan kami tayangkan untuk kami diskusikan. Nah, jadi ada beberapa garis penting poin penting yang saya garis bawahi dari Bang Sion ini. Pertama adalah intimidasi. Kita harus waspada dengan intimidasi, karena intimidasi bisa membuat kita semakin drop, dan juga intimidasi bisa bikin kita semakin stres ya Bang Sion ya. Dan ketika kita berada dalam posisi yang terkena COVID-19, seperti yang tadi dilakukan Bang Sion adalah berusaha untuk mengatasi intimidasi tersebut gitu. Yang kedua adalah mengingat bahwa hidup itu bagi Kristus dan mati adalah keuntungan teman-teman. Jadi hidup ya mengucap syukur, kalau meninggal pun mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau kita meninggal pasti langsung akses ke surga ya Bang ya. Yang ketiga adalah mengingat tentang tubuh dan darah Kristus, melakukan perjamuan kudus, tetapi bukan hanya melakukan seperti rutinitas biasa di gereja gitu, tapi melakukan dengan penuh iman dan keyakinan, kepercayaan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah vaksin bagi kita, seperti yang dilakukan Bang Sion. Yang keempat nih teman-teman,
membaca Mazmur 91 tidak hanya membaca seperti mantra ya teman-teman, melainkan membacanya dengan penuh penghayatan dan penuh keyakinan dan makna. Artinya kita harus mendapatkan rema dari Mazmur 91, khususnya pada ayat 1 dan 2 kalau dari Bang Sion remanya tadi. Oke. Nah, Bang Sion ada lagi kah poin penting yang bisa Bang Sion sampaikan pada teman-teman? Tadi kan sempat disampaikan soal intimidasi. Yes. Sekali waktu saya baca kitab Yosua, ya, ternyata benih ketakutan yang ditaburkan iblis itu tidak perlu banyak, cukup 10% saja benih ketakutan itu ditebar, itu akan berdampak terhadap keseluruhan hidup. Itu yang tadi disampaikan di poin pertama, itu bentuk intimidasi. Jadi saya mau katakan tidak perlu iblis, tidak hanya cukup sekedar 10% saja benih ketakutan itu ditabur, ketakutan itu akan berdampak buruk terhadap seluruh hidup kita. Itu tambahan poin pertama tadi. Siap. Berarti hanya 10% doang ya Bang ya? Itu ya, nanti dibaca di kitab Yosua, saya sempat sampaikan kepada Bro Rianto, ketika sekali waktu bangsa Israel harus berhadapan dengan satu suku, ya kan? Itu tergambarkan dengan ketika dia mati hanya 10% dari total pasukan yang dia punya, ya kan? Itu akan membuat pasukan ini porak-poranda dan melarikan diri. Itu satu pengalaman yang menunjukkan bahwa ketakutan itu ketika benih itu sudah disebar, itu berdampak terhadap kekuatan, keyakinan, iman, dan seluruh aspek hidup ini. Oke. Nah, makanya saya perhatikan, mohon saya tambah. Ya, silakan. Saya tidak sedang mendiskreditkan treatment terhadap penyakit COVID yang dilakukan di rumah sakit. Yes. Tapi ketika kita harus diisolasi di rumah sakit dengan protokol COVID yang ditetapkan oleh pemerintah, itu dampak intimidasi itu jauh lebih berasa dibandingkan kita lakukan isolasi mandiri. Makanya tadi saya katakan, hampir sebagian besar penderita COVID itu meninggal ketika dia ada di rumah sakit. Karena dia benar-benar terisolasi dari orang-orang sekitar, dia tidak bisa berkegiatan sebagaimana harusnya dia lakukan. Yang dia lihat adalah ketakutan yang di sebelah kiri kanan dia, kan itu yang berdampak terhadap itu. Kalaupun dia mengalami kesembuhan, itu rata-rata kesembuhan itu terjadi hampir di atas 1-2 bulan sesudah dia melakukan isolasi. Nah, sementara yang saya lakukan adalah persis 2 minggu sejak saya terinfeksi sampai imun itu terbentuk, ya kan, persis 2 minggu, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian saya lakukan swab test, ya kan. Beberapa saat kemudian saya lakukan swab test, itu 2 kali saya lakukan swab, kemudian itu negatif. Jadi dalam waktu yang singkat saya mengalami kesembuhan. Dan itu pun juga hal yang sama dialami oleh para rekan sekerja saya yang ada di Bandung Timur. Mereka lakukan isolasi diri, kira-kira 2 minggu, mereka kemudian menyatakan dirinya, ada sebagian dites, ada sebagian tidak, tapi sudah benar-benar pulih. Itu dampak terhadap benih ketakutan yang iblis tebar itu memang luar biasa. Bang Sion sendiri melawan ketakutannya itu selain mengkonfes tadi dia Mazmur 91 dan mendapatkan remedi dari Mazmur 91 sama Filipi 1 ayat 21 tadi, apalagi yang Bang Sion lakukan untuk melawan ketakutan dan intimidasi ini, Bang? Sebenarnya kan simpel. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan dalam hidup ini? Saya selalu bilang, kalau hari ini tuh kan kita ada dalam masa-masa yang sukar ya, Bro, ya, akhir zaman. Ya kan? Saya tanya sama beberapa orang,
Saudara tahu nggak, masa yang sukar itu yang dimaksud seperti apa? Bukan soal ekonomi kalau menurut saya. Kenapa? Saya sempat bertanya kepada banyak rekan, pernahkah kita orang percaya nggak pernah makan? Kalau mungkin hari ini nggak makan, besok tetap Tuhan kasih siapin makan. Tidak. Jadi kalau saya mau katakan, kalau bicara soal ekonomi, ya kan, itu pasti Tuhan selesaikan. Tapi justru kalau menurut saya hari ini ketakutan yang ada atau kekhawatiran yang ada di akhir zaman itu kan bagaimana ketika iblis mengintimidasi manusia sehingga tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi kembali lagi menurut saya yang di awal yang saya katakan, sederhana dan simpel, pastikan bahwa hidup kita itu memang sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Ketakutan apapun juga, dalam bentuk apapun juga, ketakutan itu sepanjang kita mengerti tentang firman, kita tahu tentang perlindungan Tuhan, kita tahu tentang destiny hidup kita, ya kan, itu semua pasti akan kita lewati sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lewati. Jadi nggak ada tips yang lain, sangat sederhana. Berianto tahu benar lah bagaimana hidup saya. Oke. Siap, Bang Fian. Nah, jadi ini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi 50% lebih hidup saya itu Berianto tahu lah. udah sahib banget ya, Bang Fian ya. Ya, terakhir Berianto juga sempat, nah ini perlunya kita punya teman-teman seiman, rekan sekerja yang saling mengencourage, saling menguatkan. Beberapa momentum Berianto menyampaikan firman, menguatkan saya dan berdoa buat saya ketika masa-masa saya ngalami COVID tadi. Itu yang barusan saya sampaikan, pentingnya teman-teman seiman yang saling menguatkan, ya, yang berdoa, ya, yang mendapat kewahyuan kemudian disampaikan kepada orang yang memerlukan. Itu kan bagian dari kekuatan yang bisa membangkitkan iman terhadap kesembuhan tadi. Thank you Berianto atas doanya dan firman serta nubuatannya. Nah, salah satunya Berianto yang sampaikan bahwa destiny dalam hidup saya itu belum berhenti di sini. Termasuk Elis juga sampaikan seperti itu. Dia juga sebenarnya khawatir awal-awal, tapi dia ngerti, oh masih banyak tugas yang harus kita selesaikan sehingga ini akan terlewati sebagaimana yang Tuhan mau kita lewati. Ya, saya pikir saya alami ini supaya saya bisa saksikan kepada banyak orang, ya, supaya orang juga bisa tahu ketika COVID itu melanda seperti apa. Bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan, cuma karena intimidasi itulah yang membuat kita menjadi takut. Nah, kemarin saya bicara Berianto dengan beberapa orang. Memang terbukti hari ini yang paling takut mati adalah orang yang uangnya banyak, Berianto. Wah, makanya Alkitab kan bilang orang kaya itu susah masuk surga. Bahkan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Itu sebenarnya akhirnya saya bisa berkesimpulan seperti itu. Nah, jadi kalau kita terikat, dan ini juga yang disampaikan oleh Berianto, kalau kita terikat kepada mamon, ya justru intimidasi itu akan semakin kuat menghimpit hidup kita. Jadi banyak sih sebenarnya ketika dieksplor pembicaraan banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi ya berjalan aja lah, nanti mungkin ada hal-hal tertentu bisa saya ingat, saya kasih tahu. Siap. Bentar sih. Oke. Jadi bahwa salah satu yang kita mesti waspada ketakutan termasuk adalah soal harta ya. Dan kalau kita fokus pada harta dan yang kenyamanan hidup, kita bisa takut mati karena kita nggak melihat destiny-nya Tuhan gitu ya, Bang Sian ya. Ini menarik gitu teman-teman. Ada poin 5 yang tadi Bang Sian ingatkan adalah soal
miliki komunitas yang sehat, miliki orang-orang yang benar hidup di dalam takut akan Tuhan juga di sekitar kita, sehingga kita akan dikuatkan, didukung doa, dan juga diberikan pewahyuan atas kenyataannya Tuhan. Dan yang poin keenam yang tadi Bang Sion ingatkan adalah, di manakah kita meletakkan iman kita, keyakinan kita, apakah di harta kita, atau di panggilannya Tuhan atas hidup kita. Ini menarik. Nah Bang Sion, yang saya mau tanyakan, selama isolasi mandiri, apakah ada juga menggunakan obat-obat medis? Gitu. Kalau saya tidak minum obat apapun juga. Yang saya minum adalah vitamin C dosis 500 mili atau 1000 mili, terus vitamin E. Nggak ada obat, nggak ada yang lain. Kalau misalnya saya agak demam, saya sedikit minum obat demam aja, yang biasa ada di apotek, obat-obat umum. Oh, berarti Bang Sion nggak ada membeli obat yang khusus COVID-19 yang seperti yang diedarkan di berita-berita gitu ya? Enggak. Saya minum vitamin C dosis 500 sampai 1000 mili, vitamin E ketika saya ada sedikit demam, meriang, saya minum obat demam. Kalau enggak, saya nggak minum, tapi saya konsumsi. Terus ada jahe, ada madu. Kemudian paling utama adalah berjemur. Sebenarnya ketika kita pada momentum yang tepat berjemur, ya kan, itu akan secara alamiah membangkitkan imun dalam tubuh. Siap. Oke. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang menarik ya. Jika minggu lalu narasumber kita yang bersaksi adalah Ci Veronica menerangkan bahwa dia sempat isolasi di rumah sakit, sempat down juga walaupun sudah terima obat, dan dia juga bergumul dengan pemulihan dirinya ternyata. Nah, di sini Bang Sion isolasi mandiri, teman-teman. Isolasi mandiri tanpa obat medis apapun, walaupun beliau sudah positif, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami rema dari firman Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali nih Bang. Dan ada hal apa lagi nih yang Bang Sion bisa saksikan ke teman-teman di rumah nih Bang, selain 6 poin yang utama tadi? Sementara sih saya pikir itu nanti kalau pas kita lanjut acara ini ya ada hal yang saya ingat, itu saya akan sampaikan. Siap, thank you Bang Sion. Sekali lagi pada kesempatan ini saya juga mau thank you sama Bro Yanto yang dukung saya secara personal sehingga saya bisa pada kondisi hari ini. Bro Yanto ini luar biasa. Semua sama, saling dukung yang luar biasa. Nah, para pemirsa, jika ingat saling mendukung itu sesuatu yang luar biasa, dan pastinya firman yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Harun tentang Mazmur 91 bisa teman-teman dapatkan dan bisa teman-teman saksikan ada di YouTube channel dari Golden Lamp Ministry, lem lampu ya, bukan lem domba ya, lem lampu Golden Lamp Ministry di pelayanan pelita emas, pelayanan lampu emas. Dan di situ silakan subscribe, dan teman-teman bisa lihat di situ ada khotbahnya Pak Pendeta Harun Wiyanto tentang Mazmur 91. Oke, nah Pak Pendeta bisa diterangkan ya tadi tentang intimidasi. Mengapa intimidasi ini kok benar-benar bisa bikin orang sampai down seperti itu? Dan apakah firman Tuhan yang tadi dikatakan sama Pak Sion tentang bahwa ternyata di Israel pun di masa Yosua sempat down juga hanya karena 10% saja, tapi downnya sangat luar biasa gitu. Ya, rekan Bang Sion itu di terdapat peristiwa, di mana peristiwanya saat mereka menyerang bangsa Ai. Bangsa ini kurang lebih ada 12.000 orang ya kemungkinan. Nah, pada mereka menyerang bangsa Ai di pasal 7, mereka mengumpulkan pasukan 3.000. Lalu yang mati 36. Nah, itu cuma 1% sedikit lah ya. Dari 1%. Sorry, bukan 10%, 1% ya. 1%. Oh, 1% sedikit. Sorry, 1% ya. 3.036. Ya, 1% sedikit, enggak sampai persen ya. Lalu tawarlah hati bangsa itu. Saya baca coba ya di Yosua pasal 7 untuk kita memahami, dan nanti ini akan terjadi pada hari akhir. Nah, Yosua pasal 7 ayat 4.
Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi Israel yang baru saja menang dengan lewat pertolongan Tuhan menyerang Yeriko dengan tembok yang besar, itu pertahanan pertama dari Kanaan itu tembok besar. Lalu kemudian melawannya Halo, Pak Pendeta Harun. Sepertinya beliau terputus. Ini memang sedang terjadi bahwa iblis seperti singa yang mengaum. Singa yang mengaum-ngaum mau menelan siapapun juga, dari aumannya itu membuat orang getar, gementar. Tetapi dari konteks itu juga bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, Tuhan bilang dalam Lukas 21-26 menyebut bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ini merupakan nubuatan di mana pasti terjadi. Ada orang yang mati bukan karena penyakit kanker, bukan karena stroke, pembuluh darah pecah, bukan karena jantung, karena ketakutan itu membuat orang bisa mati. Nah, itu loh yang mesti diwaspadai untuk setiap kita. Anak-anak pendidikan kudus bukan roh ketakutan. Dan sekarang ini ada banyak dakwaan, makanya kemenangan Kristen itu adalah pada saat hatinya tidak terdakwa. Dalam Yosua, kenapa bisa mengalami kedemikian rupa? Karena sebuah kesalahan. Kesalahan akan menuduh kita dan mendakwa kita. Makanya kita harus mengakui, itu penting sekali. Kita harus mengakui dosa dan memahami bahwa pribadi Tuhan itu baik, dia sebagai Bapa yang baik. Kita memang nggak luput dari kesalahan, tapi jangan mau ditipu daya oleh iblis dengan terus mendakwa kita. Nah, dalam 1 Yohanes berkata bahwa kalau hati kita menuduh kita, maka Allah lebih besar daripada hidup kita, bahkan dari kesalahan kita. Ini umat Tuhan harus tahu hal ini. Lalu saya mendapati bahwa hari-hari ini munculnya sebuah trauma yang terjadi. Jadi orang, apalagi di zaman sekarang ini trauma besar atas COVID-19. Sedangkan setelah ini bisa saja ada terjadi penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih parah ya. Nah, pernah saya sharingkan sama Bang Sion, sebenarnya COVID-19 ini kematiannya paling sampai 1%. Beda dengan virus Ebola, virus mungkin beberapa yang lain, itu kematiannya dalam itu tidak jebal total, kematiannya tidak begitu banyak. Nah, yang membuat orang akhirnya kok jadi ketakutan, jadi disebarkannya bukan pada COVID-nya, tapi ketakutannya. Kenapa? Karena mass media, sosmed itu menjadi tempatnya iblis bermain di situ. Dengan membuat hoax segala macam, membuat iblis jadi bermain di situ dengan memegang sosmed. Memang awal yang pertama dipegang sama iblis adalah sosmed. Nah, ini sosmed ini, sosial media ini dipakai sama iblis untuk menyerang manusia, menyerang secara trauma dan lain sebagainya lewat media ini. Makanya kalau kita lihat dari nubuatan semua di kitab Wahyu, bahwa nanti Tuhan itu dilihat oleh seluruh orang. Oh, bagaimana orang melihat seluruh orang? Tuhan datang, kalau dia ada di Yerusalem, pada saat dia pergi dia akan kembali, katanya dia di Bukit Zaitun. Nah, pada saat dia naik dan dia akan turun, kita yang di Indonesia nggak tahu. Mana kita bisa tahu peristiwa-peristiwa di Yerusalem? Caranya bagaimana tahu? Ini sosial media. Jadi artinya yang dipegang sama iblis itu sosial media. Begitu dia pegang ini, maka dia sebarkan semua. Nah,
Jadi seluruh dunia jadi mengalami satu ketakutan yang besar. Sayangnya anak-anak Tuhan juga ikut serta dalam ketakutan itu. Lupa kepada firman, lupa kepada kuasa firman, lupa kepada Roh Kudus yang memberikan kepada kita ketenangan. Ada banyak kiat-kiat yang di dalam firman kebenaran yang kita punya, banyak kiat-kiat tentang kesembuhan, tentang banyak hal. Bahkan keberadaan manusia yang misteri, kadang-kadang kita misteri. Itu semua diungkapkan di kebenaran firman sebenarnya. Nah ini sayangnya anak-anak Tuhan tidak cinta firman. Itulah yang membuat akhirnya tertipu. Saat Yesus juga dicobai, dia kalahkan iblis dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iblis juga pakai firman. Kalau lihat dalam cara Tuhan bermain itu ada, pada saat iblis bilang ada tertulis itu 2 kali, sedangkan Tuhan 3 kali. Jadi iblis 1 kali mentok ya, untuk menyampaikan sesuatu. Kalau iblis memakai firman untuk memakai pembenaran diri sendiri atau menguji, kita tidak memakai firman itu karena tulus hati, karena kita masuk dalam firman, kita hidup dalam firman, kita merasakan kebenaran firman itu menjadi sebuah kesaksian hidup daripada kita menyaksikan tentang sesuatu. Tetapi kalau kita hidup dalam firman, itu akan kita menjadi kuat dalam segala apapun juga. Satu poin di dalam Mazmur pasal 91 sedikit saya mau sharingkan, yang kemarin sebetulnya itu rangkaian semua. Mazmur 91 yang diungkapkan di dalam pernyataan Tuhan tentang bagaimana Tuhan bilang bahwa orang ini melekat kepadaku. Nah itu satu ayat yang menyebut di dalam, kalau ayat 1 ayat 2 yang sudah kita lihat ya. Tetapi satu ayat dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Nah ini dalam Mazmur 91 ayat 14. Yang dinyatakan dalam Mazmur 91 ini seperti satu pribadi yang diceritakan di Mazmur itu, bagaimana kalaupun dia berada di posisi orang kena COVID, katakan di mana 10.000 orang lebah di sisi kanan, 1.000 orang lebah di sisi kiri. Dia secara tidak sengaja, kita nggak ada orang juga yang sok-sokan kemudian konyol, saya ini nggak usah pakai masker, saya ini kebal dan lain sebagainya. Itu konyol kalau menurut saya. Biarpun kita orang Kristen, kita nggak boleh mencari pencobaan. Kalau pencobaan datang kita hadapi, begitu loh. Tapi kita jangan cari-cari pencobaan, jangan cari-cari masalah. Nah, orang tidak ketahui apa yang terjadi, ya apalagi kalau COVID ini tidak ada gejala ya. Nah ini lebih bahaya. Tetapi pada saat keadaan kita itu terjadi, maka itulah cerita dari orang yang mengalami keadaan, dan bukan cuma pada COVID aja ya, tapi Mazmur 91 itu segala aspek berkat ada di situ. Nah siapa orang ini? Ya diungkapkannya gitu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya. Kenapa? Sebab dia mengenal namaku. Nah, nama Tuhan itu adalah cemburu. Dalam Keluaran menyatakan bahwa Keluaran 34 ayat 14. Nama ini terus sampai sekarang berpengaruh, masih terus ada. Di mana sebab ayat Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Melekat kepada Tuhan itu, orang yang melekat kepada seseorang itu karena cinta. Dan berkaitan dengan cemburu ini berkaitan dengan cinta. Kalau saya lihat di sini, orang ini betul-betul cinta Tuhan. Orang Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan berkata dengan jujur, di dalam dunia ini ada 2 yang bisa diandalkan. Cuma 2. Satu mamon. Nah, dunia sedang menawarkan bahwa mamon ini menjadi andalan yang paling kuat dan seluruh dunia sudah terkuasai. Kalau kita lihat nanti pada antikris munculnya di mana? Dia memengaruhi, bukan masalah ekonominya, tapi duitnya itu loh. Ya sekarang duit ini mungkin nanti di satu zaman tidak berguna, uang 100.000 kalah sama dolar, atau mungkin orang Amerika juga nggak berguna dolar. Tapi sistem keuangan, karena mereka memakai chip itu kan, yang penting sistem keuangan terjadi jual beli, itu yang supaya bisa dan bisnis bisa terjadi oleh karena adanya jual dan beli.
semua menjadi lancar. Jadi bukan lagi persoalan uang kertas yang 100.000 kalau kita yang paling tinggi. Di Amerika mungkin dolar, di Inggris mungkin pound sterling. Itu nanti nggak berguna, tapi sistem keuangan. Ya itu memakai banget dan sebagainya. Jadi begitu hebat cara iblis. Memang pekerjaannya memang dia sudah ini dibuat sama iblis tidak langsung spontan, tapi dia sudah bangun dari zaman dahulu dan mulailah dia katakanlah berhasil mulai sekarang inilah sebenarnya dengan munculnya mikrokit dan lain sebagainya, yang ujungnya tidak ada orang yang boleh menjual atau membeli kecuali orang-orang yang punya tanda itu. Nah, dari sinilah Tuhan menyatakan bahwa jujur, memang Tuhan jujur. Tuhan itu ditandingi bukan oleh iblis, tapi oleh uang. Sebenarnya kalau dilihat levelnya itu lebih rendah, sebab uang itu dibuat oleh manusia. Tapi jujur, manusia betul-betul tertipu dengan itu. Dan semua manusia, kalau ada sakit pemikiran pertama apa? Mesti ada duit, kalau kita nggak bisa, kalau kita lagi lapar pemikiran pertama apa? Ada duit. Semua pasti andalannya atau pemikiran pertama itu asal ada duit. Dan memang duit mengatakan asal ada duit, maka semua selesai. Mau apapun selesai. Kurang modal jadi bisa selesai dalam bisnis, dalam pekerjaan, sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Nah itu sekarang yang terjadi di dunia ini. Ya apalagi dengan time is money dan lain sebagainya. Dan Tuhan jadi cemburu. Jadi ilah itu bukan lagi patung-patung, tapi ilah itu adalah berkaitan dengan soal mereka mengandalkan awan atau sistem keuangan. Disinilah kita sama Tuhan, dia juga akan sama. Ya, ini jelas sekali loh, ini kebenaran sebabnya. Orang yang melekat kepadaku karena tahu mengenal namaku, nama Tuhan itu cemburuan. Dan Tuhan tidak bisa ya. Halo. Ya Tuhan tidak bisa untuk disaingi karena dia cemburu. Jadi jangan coba-coba kita menyaingi Tuhan. Tuhan, ya kan kita butuh uang dan kemudian kita mengandalkan uang. Harus kita berubah pola pikir kita. Begitu pertama kita sakit, yang pertama kita datang sama Tuhan. Gitu. Jangan pikirin duit tuh. Begitu kita nggak punya pekerjaan, belum nggak ada proyek, yang pertama kita datang sama Tuhan. Itu mesti berubah pikiran kita. Kalau kita merubah seperti itu dan kembali porsi sebenarnya diberikan kepada Tuhan, maka semua dalam Matius 21 betul-betul kita tahu. Memang pada Brusion kan poin pertama mati adalah mati keuntungan, hidup buat Kristus. Nah kalau ada orang yang sudah berpikiran seperti ini, memang nggak perlu takut mati. Mati itu bukan menjadi satu akhir dari hidup kita. Jadi salah banyak ya kalau orang Kristen berpikir mati itu satu akhir dari hidup kita. Justru mati itu adalah awal. Mati itu keuntungan. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, makanya kita akan berkarya bagi Kristus. Jadi gini loh, ada orang takutnya kenapa? Dia takut mati. Ya bisa mati terjadi. Justru kalau kita kehilangan, merasa jangan takut kalau kita kehilangan, tidak kehilangan. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan dalam prinsip kehidupan itu, kalau kita takut kehilangan pekerjaan karena Tuhan, ya kehilangan pekerjaan. Gak usah takut kehilangan pekerjaan karena Tuhan, dapat pekerjaan. Itu begitu. Jadi lihat itu di dalam Alkitab, hal-hal kehidupan dari tokoh-tokoh iman begitu. Kadang-kadang mereka mengalami sebuah dilema takut ini. Tetapi pada saat mereka memiliki iman, mereka tidak takut. Nah, ya karena mereka punya prinsip tadi. Kalau sudah ada prinsipnya, mati itu adalah keuntungan, hidup untuk Kristus, maka justru yang datang bukan mati, tapi hidup. Kalaupun mati ya, karena untung, gitu loh. Jadi kematian itu bukan menjadi satu hal yang mengerikan buat orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh. Nah itu sebabnya Indonesia ini
kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari kebenaran firman sebenarnya. Ya, itu saja saya rasa dalam sharing saya baik untuk PKP maupun. Oke, thank you Pak Pendeta Harun. Jadi luar biasa ya para pemirsa semua, ya, kita diingatkan kembali bahwa nama Tuhan itu cemburu loh. Nah, seringkali kita hanya terlena dengan perjanjian baru yang adalah Tuhan itu kasih karunia. Kita lupa bahwa satu sisi Tuhan itu adalah Allah yang cemburu juga. Dan kita diingatkan juga tadi di Mazmur 1:14 bahwa kita harus mengenal nama Tuhan. Nama satu sisi Allah kita itu adalah cemburu. Dan kita harus cintakan dia, bukan cinta akan mamon. Dan ingat, bangun hidup kita, jangan sampai kita hidup di dalam intimidasi. Oke, karena intimidasi walaupun cuma 1% saja, tapi bisa membuat kita akan down, dan akan bikin kita benar akan semakin drop secara total. Yang seperti yang tadi di-sharingkan oleh Bang Sion dan Pak Pendeta Harun. Oke, Bang Sion, apakah ada hal lain yang bisa di-sharingkan untuk menguatkan hati para pemirsa ya? Ya, saya hanya mau sampaikan dari poin yang saya paham. Jadi hari ini kalau menurut saya sih gerakan tipu daya muslihat iblis itu akan masuk lewat media, ya kan? Karena dalam beberapa hal yang saya tahu, ada satu prinsip bilang seperti ini: kalau engkau mau menguasai dunia, kuasailah media. Ya kan? Kalau engkau mau kuasai dunia, kuasai perekonomian. Dan ini yang sedang iblis gencar. Hari ini untuk memprovokasi sesuatu cukup dengan sebarkan isu di media, maka semua orang akan terfokus pada itu. Jadi dalam konteks ini memang hari ini iblis akan memakai media supaya ketakutan itu melanda ke seluruh dunia, dan kemudian dengan cara itulah iblis akan menguasai dunia. Saya pikir itu tambahannya karena tadi Budanto bicara tentang itu. Thank you Bang Syan. Jadi teman-teman diingatkan bahwa hari-hari ini berwaspada dengan media sosial yang kita baca, yang kita dengar. Karena jika kita hanya mendengarkan satu sisi mematikan ketakutan, maka pastinya hidup kita akan semakin takut seperti yang dialami bangsa Israel di dalam Yosua tadi. Dan lebih baik yang seperti tadi poin ke-6 yang sampaikan Bang Syan adalah miliki komunitas yang sehat, yang menguatkan, yang mendapatkan kewahyuan dari Tuhan, mendukung kita, yang menyampaikan pesan Tuhan atas kita itu lebih penting daripada media sosial ya Bang Sion, yang bisa dikatakan gitu ya Bang ya. Dan sekali lagi, mari kita membaca firman bukan menjadikan yang sebagai mantra ya teman-teman ya. Khususnya sekarang lagi ramai-ramainya membaca Mazmur 91, hampir setiap kali kan membaca mantra. Melainkan membaca Mazmur 91 dengan pengertian dan mengalaminya sebagai rema yang dialami oleh Bang Sion. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Pak Pendeta Harun bisa berdoa ya para pemirsa dan Bang Sion lagi. Halo, Pak Pendeta Harun. Ya. Yes, bisa berdoa mungkin. Oke. Ya, mungkin ya. Sudah ini ya. Mari kita berdoa ya. Yes. Bapak yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu lewat sharing ini Tuhan. Maka kami menerima nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan. Ini membuat kami harus hidup dalam firman. Firman tidak dijadikan oleh kami untuk pembenaran diri kami. Tapi kami harus hidup di dalamnya. Firman ini menjadi makanan, menyatu dalam hidup kami, menyatu dalam sikap kami, bahkan merubah karakter kami, watak kami, kemampuan kami percaya
Kami harus menyerahkan kepada kuasa firman Tuhan. Hidup kami ini pasti Engkau akan bentuk menjadi indah, Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang Engkau beri, baik untuk Bang Zion maupun untuk kami. Kalau kami masih hidup ini, berarti kami harus berkarya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap orang yang juga melihat live streaming ini, bahkan yang sekarang maupun nanti kalau melihat, mereka melihat semua ini Tuhan dan dapat kesempatan hidup, berarti itu berarti anugerah besar yang Kau berikan kepada kami. Siapa kami, Kau tidak memandang suku, tidak memandang sosial, tidak memandang level kami Tuhan. Yang Kau lihat adalah kalau kami hidup, maka kami ada tugas untuk berkarya bagi Kristus. Biarlah apa yang kami kerjakan itu berkenan kepadamu, khususnya kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut hati, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu tawar hati menghadapi semua. Memang ini belum apa-apa, masih ada banyak hal-hal yang lain. Tetapi kedatangan-Mu yang memang sudah tidak lama lagi bukan membuat kami takut, tetapi kami akan melihat itu semua bahwa itu adalah keselamatan buat kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati Bang Zion, berkati bahkan semua yang ikut live streaming ini, yang akan melihat video ini, berkati mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi thank you Bang Zion, thank you Pak Pendeta Harun atas waktu dan sharingnya. Dan para pemirsa, Tuhan berkati semua. Ya. Yes, kita lagi next week dan God bless. Sampai jumpa. Yes.